بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala ta'ala bi ayatihi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا حضر الإسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyarakat muslimin, bapak-bapak, saudara pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurul Sholat. Bil khusus yang ditakdir pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam. Mari kita bersanjung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmatullah, lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan Al-Quran dengan pembahasan surah An-Nisa di ayat 8. Surah An-Nisa ayat 8 yang diawali dengan kalimat wa idza hadara ismata ulul qurba. Kita akan dicari dan perhatikan, dan kita mulai saja taklim ini dengan sama-sama baca Al-Quran surah Al-Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan sebab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Terutama ampunan ini kita juga mohonkan kepada Allah untuk ayah dan ibu kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahan oleh Allah dan terima amal ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup dan yang akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur dan disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rizki yang jebar, dihasilkan semua maksud dan tujuan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa baca Rasulullah untuk katiba ibadah tafsir wa Fatihah. Silakan perhatikan An-Nisa ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya wa idza hadara, kita masuk sedikit ke nahwu. Hadar itu segatnya fi'il mati, karena hadar ini utama yang mutaaddi minal fa'il maf'ul, artinya sebuah fi'il yang memiliki fa'il dan sekaligus maf'ul. Nah, maka al-qismata dibaca ismata, tidak dibaca ismatu, karena jadi maf'ul dari hadar, mendahulukan maf'ul. Mana fa'ilnya? Ulul qurba. Harokat fa'il termasuk isim yang wajib marfu, harus dirofakkan. Kok tidak dirofakkan? Memang dibaca kurba, tanda rofanya dengan wawu ulu. Maka wawu ulu itu dibaca panjang ulu, enggak. Tapi baca pendek ulul qurba, pendek saja. Wal yatama, yatama juga kenapa nggak dibaca yatamu? Karena atau kepada ulu, tidak. Karena yatama sebuah kalimat sim yang diakhiri oleh huruf elat, yaitu ya. Yang normal wal masakinu, nah baru rompah tohir. Mal masakinu bukan muqaddar lagi, tetapi tohir, karena tidak berhubungan dengan huruf elat. Wal masakinu farzuqhum minhu, mimati ketemu mim idgham mutamatsilain, cuman masih kelas mutamatsilain shagir, karena ada mutamatsilain kabir. Farzuqhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Mislu unsayain, jangan dibaca pakai sin. Lidah kita native language Indonesia, kebanyakan sa itu digantinya pakai sin. Wahid satu, isnen dua, tiga apa? Yang benar salasa. Tapi native language Indonesia, lidah Indonesia nyebutnya apa? Salasa. Sa jadi sin. Yang padahal sa itu tipis, tidak dekat kepada sin, malah dekatnya kepada ta. Maka lidah-lidah Arab, Mesir, Madinah, Mekah
Itu yang belum salasa itu bukan salasa tetapi talata. Karena sa itu lebih dekat daripada sa. Orang Mekah talata, taraja. Orang Indonesia salasa. Nah ini kebanyakan native language ya. Sampai-sampai kalau dibahasakan ewu sebenarnya. Seorang bapak ayah, seorang ibu dengan berbangga hati mengatakan kepada tetangganya, anak saya pesantren kita di pesantren takbis dong, takbis. Padahal khobasa itu maknanya bukan hafal. Hafal itu tahfidz, hafal tahfidz, mestinya tahfidz. Kalau dikatakan tahfidz, hafasa itu bukan pesantren penghafal, tapi pesantren kelelawar. Karena khobasa itu kelelawar maknanya. Jadi bukan pesantren menerangkan Al-Quran, tetapi pesantren. Jangan-jangan nanti gedenya jadi kampret itu. Semacam saudara-saudara kemarin, saudara-saudara kita kemarin yang melakukan ijtima di Lampung, banyak yang di Facebook saya lihat. Yuk kita hadiri istima pakai S. Kalau ijtima itu diambil dari kalimat jamaah. Jamakan alif dan tak ijtima. Jamaah kumpul, faktanya kumpul. Tapi kalau istima itu diambil dari kalimat sami'ah, ditambahin dengan alif dan tak. Istima, alif cinta istima. Jadi maknanya bukan kumpul lagi, mendengarkan. Yang mendengarkan nggak perlu kumpul. Ini banyak kesalahan-kesalahan yang sering diucapkan oleh warga Indonesia, dan itu sangat-sangat berubah makna. Wa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thuluthu ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisfu ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث wawarisahu hudamir. Sebelum hu ada huruf hidup sa dalam harakat fathah. Setelah hu bertemu dengan huruf hidup juga hamzah dalam harakat fathah. Karena setelah hu bertemu dengan hamzah, maka ini masuknya silah tawilah, panjangnya sampai 6 harokat boleh. Berbeda kalau setelah hu bertemu bukan dengan huruf hamzah, dengan huruf lain dari huruf ba sampai ya, maka itu silah qasirah. Wa in kana lahu ikhwatun wa li ummihi as-sudus min ba'di wasiyyatin yusi biha aw madli boleh sampai 6 harokat, 2, 4, 6 boleh. Makanya muadzin jangan terprovokasi dengan canda mubalik. Mubalik sering berkerakan, sering bercanda. Kenapa di Mekah sholat subuhnya ramai, di Indonesia sholat subuhnya sepi? Karena salah azannya, yang disalahkan azan. Di mana salahnya?
Di Indonesia rata-rata as-salatu khairum minan naum, naumnya dipanjangkan. Nah, padahal makna naum itu artinya tidur. Maka ketika diadani tidurnya malah panjang, maka nggak ada yang sholat subuh. Alasan mereka di Mekah naumnya dipendekin. Salatu khairum minan naum, tidurnya pendek, maka langsung bangun, langsung ke masjid. Itu kelakar, canda. Jangan ikut-ikutan. Hukumnya tetap madlain, boleh sampai 6 rakaat. As-salatu khairum minan naum, boleh 6 rakaat. Saya pertanggungjawabkan kebenarannya dunia dan akhirat. Itu madlain, halus. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an fariidatan min Allah inna Allah kana 'aliman hakima. Man tanwin ketemu ilah, namanya tadi itu jelas, ambil putus, jangan ditahan, jangan begini, aliman hakimah, jangan ditahan, lepaskan saja, aliman hakimah. Jadi itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan perhatikan, sekali lagi akan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin warzuqhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa wal yakhsha alladhina law taraku min qalbihim dhurriyatan bi'afan khafu 'alayhim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Yusikumullahu fi awladikum للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Baik, hari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi
akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadarul qismata, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, ulul qurba, yaitu qarabatin, bimana yaris, yakni dari orang-orang yang tidak mendapat hak waris karena terhijab, wal yatama, dan juga anak yatim hadir waktu pembagian, wal masakinu, dan juga anak-anak miskin hadir, maka waktu pembagian itu arzuquhum, maka cepleti mereka, walaupun dengan syai'an, sesuatu yang kecil, karena saya ini didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat nakirah, bukan ma'rifat. Walaupun kecil, tapi kasih mereka cepletan. Dan itu qablal qismah, sebelum dibagi sesuai dengan hukum. Karena kalau sudah dibagi, nanti akan terjadi kepelitan. Dan katakan kepada mereka, wa qul ayyuhal awliya lahu qaulan ma'rufa, dengan perkataan yang bijak. Ma'rufan itu jamilan, kata-kata yang indah, kata-kata yang enak didengar, bi anta tadilu ilaihim annakum la tamlikunahu annam syirrar wa ila innahu rasulullah. Kata-kata yang baik supaya menyenangkan. Jangan ngasih mereka sambil dibanting duitnya, jangan ngasih sambil ngomel, ngasihlah sambil diurus kepalanya. Kalau anaknya itu qaulan ma'rufan, perkataan yang bijak, yang baik. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, terutama lemah imannya. Maka ketika Nabi Yakub mau meninggal, bertanya kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, kayaknya ajal ayah ini sudah tak lama lagi, tetapi ayah ingin bertanya kepada kalian untuk menenangkan ayah di alam nanti, mata kudu Nabi Mbakdi. Kira-kira kalau ayah sudah meninggal, apa yang kalian sembah? Anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Tenang ayah, kami akan menyembah Allah sebagai Tuhanmu dan Tuhan kakek kami Ibrahim. Itu orang yang bijak berpikir tentang anaknya mau bisa ibadah atau tidak. Orang-orang sekarang berpikirnya ibadah apa kerja. Anaknya disekolahin di mana? Umum. Supaya apa? Supaya gampang dapat kerjaan. Anak lagi kecil dicetak untuk menjadi kuli. Tidak pernah berpikir kalau saya meninggal anak saya bisa sholat. Nggak pernah berpikir. Tapi berpikirnya nanti anak saya bisa kerja di mana, bisa makan apa enggak. Khawfu alaihim, karena mereka khawatir. Dan apalagi di muara baru sekarang ini, narkoba sudah merajalela. Gara-gara kasus narkoba, gara-gara anak-anak kecil ketagihan narkoba, kecanduan narkoba, sampai terjadi pencurian motor di mana-mana. Pas ternyata ditangkap yang nyuri bocah SD.
Dan ternyata begitu diperban one by one, itu anak yatim. Alhamdulillah. Setiap tahun kita santuni, setiap bulan kita perhatikan ngajinya, perhatikan sekolahnya, perhatikan uang jajannya. Udah gede jadi maling. Astagfirullah. Hati-hati. Falyattaqullah, maka kita harus takut kepada Allah. Fi amril yatama, untuk urusan anak yatim. Wal yaqtu ilaihi ma yuhibbuna ayyuhana bi dzurriyyatihim min ba'dihi. Wal yaqulu, dan berkatalah kepada mereka qaulan sadidan, dengan perkataan yang benar. Tidak perlu keras, karena di sini sadidan dengan sin kecil, sadidan, perkataan yang benar. Atau di sini sawaban, bukan perkataan qaulan syadidan dengan kata-kata yang keras, tidak. Maka saya keluar sedikit mengingatkan kepada bapak-bapak kalau nulis bahasa Arab yang diindonesiakan di WA, hati-hati. Yuk kita bersyukur. SUKUR itu bukan berterima kasih, tapi bermabok-mabokan. Karena sakar itu mabok. Bersyukur berarti bermabok-mabokan. Yuk kita bersyukur, yuk kita mabok-mabokan. Kalau berterima kasih kepada Allah, tulisannya SY, syukur, berarti terima kasih. Termasuk tulisan insyaallah. Tulis yang benar INSYA, insya. Jangan ditulis INSHA. Kita kenal SY, insyaallah. INSY, bukan INSH. Tetapi tidak salah kalau kita berada di Inggris. Kenapa fatwa ulama Inggris? Sadidan bukan syadidan, tapi sadidan, tepat soal. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, karena sesungguhnya, hati-hati mengurus yatim. Ini lihat ayatnya. Siapapun yang memakan anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar, sebenarnya dia tidak memakan nasi bungkusnya, sebenarnya tidak memakan rotinya, sebenarnya dia tidak memakan kuenya, tetapi yang dia makan hakikatnya kata Allah naron, itu api neraka. Dan wasayaslawna sa'ira, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sa'ir. Yusikumullahu bi'auladikum, Allah berwasiat kepada kalian, kepada kita, tentang anak-anak kita. Bisyaknya auladikum. Di zakari mislu hadipun saya, bagian anak laki-laki adalah mislu hadipun saya, laksana dua bagian anak perempuan. Kenapa laki-laki mendapat dua bagian, anak perempuan satu bagian? Karena nanti laki-laki punya tanggung jawab, dia akan punya istri dan anak. Kenapa perempuan hanya sebagian? Karena dia akan ditanggung nanti oleh suaminya. Maka walaupun sebagian nggak masalah, karena dia nanti akan ditanggung. Ketika anak perempuan diberikan satu bagian dan suaminya kebetulan dapat dua bagian, berarti hartanya kebanyakan suaminya daripada istrinya. Istrinya insya Allah nurut kepada suaminya, karena suaminya lebih banyak duitnya daripada istrinya. Tapi ketika pembagiannya tidak sesuai dengan aturan Allah, anak perempuan dibagi dua bagian, anak laki-laki dibagi sebagian, nanti rumah tangganya berarti
banyakan duit istrinya daripada duit suaminya. Dalam rumah tangga, ketika istrinya yang kaya, suaminya yang miskin, kira-kira yang nurut suami sama istri apa istri sama suami? Ayo. Baikuna misalan fokus data ini. Kalau seandainya anak itu seorang perempuan dan di atas dua palakuna sulu sama tahu, maka baginya dapat 2 bagian dari harta tirkah yang ditinggalkan oleh kedua orang lain. Waikana wahidatan, dan seandainya anak perempuan itu 1, falaha nisfu, maka bagi anak perempuan dapat 50%. Wal abawaihi likulli wahidin minhu sudus, dan bagi kedua orang tuanya baik yang meninggal ayah dan ibunya itu dapat bagian hanya 1/6 mimma tarok dari tirkah yang ditinggalkan oleh si mayit. Ingkana lahu walad, kalau seandainya punya anak. Ingkana lahu walad wa warithuhu, seandainya mereka tidak punya anak, yang pewarisnya cuma abahnya, paling ummi sulus, maka bagi ibunya mendapat bagian 1/3. Ingkana lahu ikhwatun, seandainya dia punya saudara, paling ummi sulus, maka ibunya bagian 1/6 mimba diwasiatin. Setelah itu dibagikan wasiat dan utang yang harus dibayarkan. Abahu wa abnahu, ayah kalian, anak kalian, la tadruna, kalian tidak akan tahu ayyum aqrabu lakum damna, siapa mereka yang lebih dekat kepada kalian nanti. Karena kita tidak bisa nebak. Pada umumnya kalau kita punya anak laki dan perempuan, semuanya sudah rumah tangga, kemudian kita sakit, yang ngurusin kita waktu sakit itu anak laki apa anak perempuan? Ini masalah. Anak perempuan dikasihnya kecil, tapi ternyata lebih memperhatikan. Anak laki-laki bisa kasihnya gede, tapi ternyata kabur. Maka di Indonesia hukum paroi ini nggak berlaku. Apakah kita dosa tidak menggunakan hukum paroi? Tidak, karena hukum paroi ini bukan hukum, tetapi hanya program. Kalau seandainya terjadi keributan dalam keluarga, maka lakukan hukum ini. Tapi tidak ada keributan, maka tidak perlu dilakukan lagi. Hukum yang dulu bikin lagi, jangan dipaksa. Apalagi orang tuanya yang meninggalnya miskin, apa yang mau diparohin, artinya nggak ada. Lo kecingnya aja di Indonesia mulai bebas enak. Karena kita tidak tahu anak yang mana yang baik bagi kita. Terus kalau kita memang tidak menggunakan hukum ini, kenapa kita ngaji? Ya, ngaji mah tidak ada percumanya. Membaca 1 huruf itu sudah berpahala minimal 10. Apalagi kita mengetahui maknanya, minimal 70 kali lipat pahala. Dengan mengaji hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Tailimi, innal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman, idza ta'allama baban minal ilmi, apabila mau melakukan belajar 1 bab saja dari ilmu, amila bi aw lam ya'mal, apakah ilmu itu diamalkan atau tidak. Kita belajar haji padahal tidak mampu haji, tidak melaksanakan haji, maka kata Allah, kana lahu khairan min alfi rakatin, pahala duduk ngaji 1 bab itu lebih besar daripada melaksanakan sholat 1000 rakaat sunnah. Berarti kita dari maghrib sampai bisa ini sudah punya pahala sholat 1000 rakaat. Seandainya sholat real 1000 rakaat, sanggup nggak dari maghrib sampai bisa? Jangankan 1000 rakaat, 23 rakaat. Mariqatan min Allah, itu betul Allah. Inna Allah kana aliman hakiman, karena sesungguhnya Allah yang maha tahu.
kehakiman Allah juga yang maha bijaksana. Mau dilaksanakan tidak, kata Allah, Allah to you, karena ini bukan hukum kewajiban. Hadirin kaum muslimin Allah, itulah sumber kearifan kesempatan malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan, bila itu hidayah kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.